minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ya balik lagi dalam podcast kali ini gue mau ngebahas dan melanjutin podcast sebelumnya, yaitu Mukjizat Ilmiah dalam Puasa Part 1. Dan kali ini adalah Part 2. Nah, masih dengan narasumber yang sama guys, yaitu Dr. Sholih bin Abdul Qawi As-Sanabani, yang beliau adalah ketua dari jurusan Mukjizat Ilmiah Universitas Al-Iman. Lanjut ya guys, kalau sebelumnya kita udah explore mukjizat ilmiahnya dari puasa yang luar biasa, Masya Allah, kita masih ada nih mukjizat ilmiahnya lainnya di puasa. Yang selanjutnya adalah ternyata pantangan, bercampur suami istri di dalam puasa itu ternyata terbukti tepat sekali gitu. Ya selain kita sama-sama tahu gitu ya dari kesempurnaan Islam dengan syariatnya gitu, adanya larangan selain makan, minum, ada juga larangan berhubungan suami istri saat bulan Ramadan atau saat puasa gitu ya. Ini kenapa gitu ya? Ternyata saat seseorang berpuasa itu kondisinya itu kan banyak terjadi perubahan ya, seperti misalnya lemas, kemudian juga kadar garam dan cairan tubuhnya menurun. Juga termasuk guys, kalau misalnya seseorang itu berpuasa dan dia melakukan hubungan suami istri, maka yang terjadi adalah dia bisa membahayakan kesehatan dia gitu, karena saat beraktivitas hubungan campur suami istri ini itu bisa menyebabkan seseorang kehilangan kurang lebih sekitar 76 kilokalori kayak gitu. Oke. Jadi selain memang syariat Islam yang sudah mengatur secara tepat, ya ternyata larangan itu juga terbukti secara saintifik memang tidak boleh dilakukan saat berpuasa kayak gitu guys. Lanjut, di sini juga ada, dan ini gue suka banget poin ini, dimana ternyata hari-hari berpuasa yang dianjurkan itu ternyata luar biasa berdampak sangat positif ya bagi kesehatan manusia. Jadi puasa ini guys, itu adalah sarana satu-satunya yang paling efektif untuk detoksinasi ya gitulah, racun yang menumpuk di dalam tubuh. Nah, puasa ini guys membersihkan saluran pencernaan secara sempurna dari bakteri-bakteri selama kurang lebih 1 minggu puasa. Jadi kayak patokannya 1 kali puasa itu bisa detox sekitar 7 hari kita berpuasa gitu ya. Dan proses detoksinasi ini untuk mengurangi sisa-sisa makanan dan racun yang menumpuk pada jaringan tubuh melalui apa aja, mulai air liur, getah lambung, getah kuning, dan getah pankreas, usus, mukus ya kayaknya, air seni, dan keringat. Kadar getah dan tingkat keasaman juga jauh berkurang dengan berpuasa gitu. Dan kita kan sama-sama tahu ya, yang mungkin ada yang belum tahu juga, gue juga baru tahu sih udah gede ini, ternyata kalau kita dalam kondisi tubuhnya itu pH-nya asam gitu ya, itu kan lebih rentan untuk terkena penyakit, bahkan kanker pun sangat suka di inang atau di tempat yang asam gitu ya. Ini intermezzo aja gitu. Lanjut. Nah, ini ada Dr. Muhammad Said Al-Buti yang mengatakan bahwa ternyata puasa dapat mencegah penumpukan zat-zat beracun yang berbahaya seperti asam pada air seni, serta fosfat amoniak dan magnesia pada darah. Serta dampak-dampaknya yaitu termasuk ya kayak penumpukan racun pada sendi dan kandung kemih, dan juga itu bisa direduksi, dikurangi dengan puasa, dan juga puasa bisa mencegah penyakit rematik gitu. Dan juga guys, ternyata berbagai penelitian medis membuktikan bahwa puasa sehari itu dapat menghilangkan ampas dan racun yang mengendap selama 10 hari. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya let's say orang itu berpuasa selama 36 hari dalam setahun gitu ya. Dan di sini jadi kita jadi bisa paham kan, oh ternyata puasa Ramadan yang kurang lebih 30 hari, dan juga puasa sunnah Syawal yang kurang lebih 6 hari, kalau kita kerjain itu aja dalam setahun, itu ibaratnya kurang lebih kita kayak udah ngebayar jatah bersih-bersih tubuh kita selama kurang lebih 360-an hari dalam setahun gitu. Dan itu termasuk dalam proses detoksinasi yang sempurna kalau itu dijalankan gitu ya. Luar biasa banget ya guys ya gitu. Jadi gue sendiri sih mikirnya kayak ya kita pakai tempat makan ya, misalnya masa kita mau habis makan terus kita isi makan lagi gitu kan, kita baiknya setelah udah dipakai makan kita cuci kan kayak gitu.
Nah termasuk juga pencernaan kita ya juga butuh waktu untuk membersihkan dirinya, untuk merecovery lagi, memperbarui sel-sel lagi, dan itu bisa terbantu dengan puasa guys gitu. Nah juga ada hadis dari riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa berpuasa bulan Ramadan lalu melanjutkan dengan puasa 6 hari bulan puasa, atau di sini puasa Syawal ya, maka itu seperti puasa setahun. Nah juga termasuk nih yang ini juga luar biasa banget, kan ada sunnah Rasulullah SAW itu berpuasa di hari-hari selain Senin Kamis, puasa Syawal dan juga puasa Ayyamul Bid ya guys. Itu puasa di tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Hijriah gitu. Nah ternyata pengetahuan modern baru-baru ini juga menemukan bahwa dengan berpuasa pada hari-hari tersebut ya di pertengahan bulan ya kurang lebih, itu mengakibatkan peningkatan sensitivitas syaraf dan ketegangan psikologis. Maksud gue koreksi. Jadi intinya di tengah-tengah segitu itu terjadi peningkatan sensitivitas syaraf dan ketegangan psikologis yang tingkatnya itu mengkhawatirkan ya gitu, tinggi gitu. Jadi sehingga dengan adanya puasa itu membantu seseorang itu untuk mengurangi resiko tersebut gitu guys. Sorry tadi ada telepon masuk, kita lanjut aja. Nah ini mukjizat terakhir di artikel ini yang pastinya kalau teman-teman ekspor di yang lain-lain mungkin bakal menemukan banyak mukjizat ilmiah lainnya gitu. Nah lanjut ya guys, di sini berbuka dengan kurma. Nah Rasulullah SAW kan sering tuh nyontohin berbuka dengan kurma basah. Kalau nggak ada maka beliau berbuka dengan kurma kering. Nah kalau nggak ada juga maka beliau berbuka dengan air putih. Nah ternyata itu adalah petunjuk untuk kita yang udah nggak makan selama berpuasa selama berjam-jam, sehingga Rasulullah SAW itu nyontohinnya dengan makan kurma saat berbuka puasa. Nah ternyata guys, kandungan gula alami dalam kurma itu bisa membuat orang itu merasa kenyang, dan juga itu cepat dicerna, dan juga dan cepat sampai ke darah itu dalam beberapa menit gitu ya. Intinya kalau udah energi atau gula alami tadi itu ya, zat gula alami itulah gitu nyampe ke tubuh kita dan diproses ke distribusinya di tubuh itu dengan secara singkat gitu ya, itu melalui kurma tadi. Dan jadi kita jadi cepat kayak recovery, kita jadi cepat pulih, jadi cepat segar lagi gitu guys. Nah kalau misal kita malah berbuka dengan yang enak-enak gitu ya kita mungkin batagor, bakso ya segala macamnya gitu, daging dan sebagainya, itu dibutuhkan waktu lama untuk mencernanya dan mengubahnya menjadi gula dan juga menjadi energi gitu. Itu butuh waktu lama. Jadi udah makanan mesti banyak, kemudian juga kurang kenyang, jadi nggak efektivitas pencernaan itu nggak dapat gitu, kurang dapat lah. Jadi emang paling bagus ya makan kurma begitu berbuka puasa, tidak berlebihan, karena dengan itu kita juga jadi cepat segar dan juga secara pencernaan kita juga lebih siap untuk dapat asupan lagi gitu. Dan ini semua guys, hikmah ini juga tentunya harusnya terus dieksplorasi ya sama kita umat muslim, juga ilmuwan atau juga orang-orang yang memang mau mencari kebenaran di balik syariat-syariat ini semua gitu. Termasuk di sini tuh puasa gitu ya. Dan gue sendiri begitu tahu ini gitu kayak jadi ngerasa makin termotivasi aja. Oh ternyata Masya Allah ya, apa yang segitu detailnya gitu loh, ketemu mujizat ilmiah puasa gitu. Bukan hanya dari manfaat secara fisiologis, tapi sampai ketepatan waktu, sampai efektivitas kayak oh ternyata satu hari puasa itu bisa detox untuk kurang lebih 10 hari gitu, yang aduh itu luar biasa banget sih menurut gue, itu Masya Allah banget gitu. Ini merupakan kita juga sama-sama tahu ya, rata-rata orang juga banyak penyakit yang disarankan dokter itu dengan puasa gitu. So gue harap semoga podcast kali ini bermanfaat untuk gue pribadi dan juga untuk teman-teman yang denger ini. Semoga kita bisa istiqomah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Sorry kalau gue ada salah-salah kata, ya namanya juga manusia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.